Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafida Pailangga dari Suara. Saya berasal dari D3 ITB. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek website yang saya buat, yaitu platform jual beli barang bekas yang saya beri nama yaitu Kang Second. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu pada bagian websitenya, tampilan websitenya, sebelum kita masuk ke bagian code-nya. Di sini ada yang paling atas, di sini ada navbar, yaitu ada logo, terus menu, yaitu ada beranda, kategori, dan tentang. Terus ada bagian search juga, ada bagian search kok apa tuh, fitur chat, dan juga profil juga. Di sini pada tampilan awal beranda, yaitu kita menampilkan kata-kata yang bisa menarik pengguna, yaitu temukan barang bekas berkualitas di sekitar Anda. Dan juga di sini ada fitur carian juga sama kayak yang di atas. Terus ada fitur lokasi. Nah, di sini ya, cari barang contoh kita sepatu. Nah, kasih suruh baik dasar sekarang. Nah, di sini belum bisa ya, soalnya ini cuma tampilannya saja. Yang di bawahnya itu ada kategori. Kategori di sini ada elektronik, fashion, buku, furnitur, otomotif, dan komputer. Nah, selanjutnya itu ada produk. Produk di sini yang bisa dijual sama teman-teman juga, bisa menambahkan. Nah, terus juga ini ada yang bawah, ini ada banner. Untuk yang kedua yaitu kategori. Kategori di sini ada yang sebelah kiri, ada pada bagian ini filter produk ini ada sama yang awal tadi, ada lokasi, terus kategori ini bisa dicentang elektronik, fashion, buku. Kalau mau hapus juga bisa. Terus ada tentang harganya juga sampai maksimal. Dan ini ada kondisi barang ya, bisa baru, bisa baik, cukup, juga ada yang vintage gitu, agak lama. Ada di sini terapkan filter. Nah, pada selanjutnya ada daftar produk, tampilkan beberapa produk ini dan urutan terbaru. Ini ada urutan juga untuk terbaru, termurah, dan termahal. Ini sama seperti yang awal tadi untuk bagian produknya. Dan selanjutnya ada menu tentang di sini adalah untuk menjelaskan platform Kang Second, untuk menjelaskan platform Kang Second tersebut. Ada platform jual beli barang bekas terpercaya yang menghubungkan penjual dan pembeli seluruh Indonesia dengan teknologi berbasis lokasi. Nah, ini ada poin yang diambil, yaitu ramah lingkungan, berkontribusi untuk mengurangi limbah dengan memberikan kehidupan kedua pada barang bekas. Nah, selanjutnya berbasis lokasi itu. Jadi kita bisa menemukan di lokasi terdekat kita. Terus aman dan terpercaya. Aman ya, seperti kita tahu lah, untuk aman dan terpercaya. Ini sama
kayak yang awal tadi, ada navigasi, ada jiwa sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke source code-nya langsung aja. Kita akan bahas source-nya. Nah, pada bagian source code. Nah, source code ini saya menggunakan HTML dan CSS serta Bootstrap saja. Dilihat. Nah, di sini ada head, ada standar-standar dari HTML sendiri. Nah, saya memasukkan yaitu link dari Bootstrap. Nah, Bootstrap ini sendiri berguna untuk membantu kita membuat layout dan komponen responsif. Dan Bootstrap sendiri itu menyediakan layout grid, terus tombol yang siap pakai, navbar, from, specie, and komponen yang lainnya. Terus yang kedua, ini saya menambahkan link untuk icon seperti chat, lokasi, dan user. Terus yang link kedua, ini saya menambahkan untuk fontnya ya. Fontnya ini saya ambil dari Google Propis. Ini untuk mengimport font Propis dari Google ke website yang kita buat. Nah, ya, di sini ada style. Selain dari Bootstrap tadi, kita juga menambahkan stylenya yaitu CSS. Bisa dilihat. CSS. Nah, di sini ada bagian CSS navbar yang kita gunakan. CSS ini biasanya saya gunakan untuk pewarnaan sama ukurannya saja, sama ada bagian yang lainnya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian header ya. Header itu yaitu navbar yang tadi. Navbar ini yang disebut navbar. Di navbar ini menggunakan kelas navbar itu merupakan komponen dari Bootstrap. Terus navbar expand LG ini untuk melebarkan Bootstrap melebarkan menu tadi sehingga dapat responsif. Navbar expand ini digunakan untuk menu responsif. Jadi pada layar kecil akan mengecil, terus di layar besar juga akan besar. Nah, di white ini untuk backgroundnya juga dapat ditambahkan di Bootstrap juga. Untuk backgroundnya sendiri itu saya menggunakan warna putih. Terus Sigitop ini untuk menempelkan di atas ketika halaman nanti di scroll itu tetap di atas, jadi nggak ikut tenggelam. Nah, ini tetap di atas. Terus untuk kelas container fluid ini digunakan untuk kontainer penuh, yaitu lebar
lebarnya itu full. Terus pada PX5, PX5 itu untuk padding kanan kiri yaitu sebesar spasi 5. 5. Terus pada kelas navbar brand ini untuk gaya standar untuk logo brand. Terus ada div flag ini agar logo dan teks sejajar dengan horizontal. Terus Alex text center ini untuk sejajar di tengah. Terus ada navbar logo ini untuk tampilan logo yang tadi. IMG ini saya menambahkan logo dari platform, yaitu ini. Saya menambahkan ini logo platform. Terus ini yang jika belum di-download atau sedang jaringannya agak sulit, ini nanti akan memunculkan second logo. Kelasnya ini ME2 ini untuk margin pada kanan gambar. Ini untuk tulisan pada bagian ini yang second ini. Saya menggunakan logo ini pada file CSS di atas. Ini ada ukurannya, terus sama ukuran fontnya, terus juga ada warna. Terus ini ada yang tadi pada navbar logo yang gambar tadi untuk tingginya, terus margin kanan, ada backgroundnya lagi kita samakan dengan warna biru juga. Terus ada border radius ini untuk yang ini agar berbentuk oval, tidak kotak. Lanjut ke bagian font. Font ada kelas navbar doubler yang digunakan Nah, di sini juga ada background class. Ini untuk responsifnya, yaitu untuk digunakan untuk HP yang jika nanti menunya tidak muncul itu akan menampilkan garis 3 atau titik 3. Jika klik itu akan muncul menunya. Terus ada bagian sini, ada bagian div collapse. Ini div collapse ini digunakan untuk menghilangkan pada layar kecil yang muncul setelah klik hammer. Terus justify content ini memberikan jarak pada menu kiri atau kanan. Terus ada lagi itu bagian sini, berarti bagian navlink ini digunakan untuk
Navlink slide itu ada. Nah, Firelink ini digunakan untuk maker. Terus ini ada CSS-nya di atas. Ini untuk warnanya, terus ukurannya, juga ada hover jika di kursor mengarah nanti akan ke warna biru seperti ini. Nah, ini nanti kan berwarna biru. Untuk Firelink aktif ini digunakan untuk beranda pada beranda ini. Nah, di sini ini ada kelas aktifnya. Terus ada item, apa item itu untuk item menunya di sini. Sama lah. Saya ini sudah dijelaskan kurang lebih sama. Saya ini untuk menu. Terus pada sini ada kelas deflex. Deflex ini untuk sejajar secara horizontal tadi, ya juga sejajar tadi ya. Terkait item untuk center agar ke tengah. Nah, sekarang ini ada kelas, ada search bar sebelah sini, yaitu ada di sini sebelah sini ada icon search ini icon search. Terus ada kelas icon deflex. Ini ada di CSS di atas juga ada. Dan bisa lihat. Ini untuk kan untuk display sesuai ini lain. Terus knowledge item center, activate content center, ada lebar dan tingginya juga. Ada transisi si background untuk hovernya. Ada icon image ini, ada barnya dan tingginya juga, ada display block juga. Di sini ada ahref set user. Nah, ini ahref ini digunakan untuk kita agar menuju ke folder selanjutnya. Ada ini, ya ini set user ini ada di sini. Saya lihat agar nantinya langsung menuju ke set user. Jika diklik ikonnya, diklik icon chats-nya, ada lagi ahref untuk decoration, terus icon ya sama yang
set tadi. Kurang lebih sama. Tadi ada arif lagi di sini untuk arifnya beranda, terus arif lagi untuk kategori nanti. Jika diklik kategori nanti akan tampil seperti ini. Jadi akan berubah. Nah, di sini ada beranda, di sini ada kategori. Begitu. Tentangnya juga sama. Kurang lebih begitu. Terus pada main ini saya menggunakan CSS pada di atas. Jadi tidak menggunakan bootstrap. Jadi main class hero. Di sini saya menggunakan ini untuk displaynya Alex, terus second column Alex, item center text Alex center padding yaitu 100 px dan 20 px. Terus backgroundnya yaitu ada ini gradasi backgroundnya, jadi nanti yang ini biru dan yang ini putih gitu, jadi gradasi. Ini ada hero 1 ini untuk digunakan untuk pada font H1. Nah, ini hero H1 ini digunakan untuk slogan yang tadi temukan para bagas. Ini untuk highlight ini cuma warna saja. Nah, cuma ada color yang biru tadi. Terus ini ada sama seperti tadi lah. Ini berkualitas secara Anda. So, ada tag P untuk tag paragraf ya. Itu ada 4 konsol beli para bekas terpercaya dengan lokasi terdekat, hemat lebih banyak, berkontribusi untuk lingkungan. Nah, selanjutnya ini ada search box ya. Search box ini untuk pada bagian sini. Jadi saya menggunakan CSS search box di sini, menggunakan display flag, terus backgroundnya putih, paddingnya 10 px, radiusnya 30 px, terus ada box shadow untuk bayangan, terus lebarnya 100% dan maksimal lebarnya itu 700 px. Dan di sini ada search input ini ada gambar pencarian, ada gambar pencarian dan juga page order ini untuk kata-kata, tapi ini untuk ditimbun juga. Jadi kayak contoh aja, cari itu ya, jika nanti ditulis ini akan tergantikan. Jadi ya itu gantikan, ini juga sama. Nah, nanti gantikan untuk mengetahui pengguna biar ini aja, ini untuk pencarian dan ini untuk lokasinya. Di sini untuk search-nya saya menggunakan search input ini dengan CSS img ini untuk gambar, terus ada search input ini untuk pada bagian fontnya tadi, untuk kata-katanya tadi,
Ini untuk taskbarnya. Terus pada bagian di sini ada lokasi sama button untuk cari sekarang, yaitu button yang ini hijau ini. Ini yang pada bagian lokasi saya menggunakan CSS pada. Nah, ini untuk lokasinya mudah display flag, center pada ya seperti yang di atas sebelumnya. Ini juga sama untuk kata-katanya. Nah, untuk kata-kata yang ini agar berubah menjadi abu-abu. Nah, di sini juga ada ini saya menggunakan CSS. Jadi ini untuk kategorinya, kategori yang ini. Kategori populer dan ini bisa pop up seperti ini. Saya menggunakan kelas kategoris di atas. Nah, di sini ini untuk teksnya center, spacing, terus warnanya itu putih. Ini kategori untuk kata-kata yang ini, kategori populer. Font, terus font height, ada populer kategori yang P itu untuk ini jelajah berbagai kategori berkualitas. Terus di sini ada di kelas untuk kategori gridnya ini saya gunakan CSS ini di atas. Nah, sini untuk displaynya sama untuk sejajar, terus biar ke tengah gapnya itu ada 20 gap yang ini nanti ada 20 px. Di sini ada kategorinya usaha untuk kategori misal elektronik ya seperti ini ini juga seperti ini. Kategori card ini menggunakan file CSS yang ini. Nah, untuk backgroundnya sendiri putih, terus border radiusnya 15 px, paddingnya ada 30 px, 20 px, terus lebarnya ini 160 px, terus text align di center, box shadow ini 0 px 12 ini untuk bayangannya
yaitu ada bagian ini kan agak ada bayangan sedikit. Transisinya ya, transisi ini digunakan untuk buffer. Jadi ini ada buffernya juga. Oke, kita yang 4 ini untuk fontnya, terus ini juga fontnya. Kategori icon, nah di sini ada iconnya yaitu smartphone ya di sini ya tengah kategori icon menggunakan kelas kategori icon. Nah di sini ya kelas kategori icon untuk lebarnya, terus tingginya, background, border views, terus display content and bordernya, border. Terus ada kategori image ini untuk gambar yang tadi, untuk gambar yang tadi ini untuk gambar smartphone-nya. Sini ada 4 yang H4 ini untuk fontnya yang tadi, untuk ini elektronik, dan yang span ini untuk yang ini, yang bawahnya elektronik. Ya kurang lebih sama, saya copy gadget, tinggal ganti yang kayak fashion, untuk buku, furnitur, otomotif, dan komputer. Ini kurang lebih sama. Terus kita lanjut yang main, ini juga menggunakan CSS yang di sini untuk produk terbaru. Nah, di sini saya menggunakan Let's Product. Let's Product. Kelas Let's Product di sini menggunakan paddingnya 60, terus 80 px dan backgroundnya ini putih. Ini untuk headernya, ini ada ini untuk headernya ini menggunakan H2 untuk produk terbarunya, produk terbaru menggunakan H2 ini. Terus ini barang bekas kualitas yang baru saya tambahkan untuk kata-katanya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk kurang lebih seperti CS-nya. Nah, ini display flag, terus justify content, terus Alex item flag and margin bottomnya 20 px. Ini juga menggunakan ada header href kategori TML. Nah, ini untuk bagian yang ini, lihat semuanya. Nanti lihat semuanya ini akan langsung menuju ke kategori. Jadi ini menggunakan href. Terus kita masuk ke produknya. Produknya itu ada yang seperti ini. Nah, ini produknya tambahkan. Produknya ini
Untuk kelas CSS-nya saya menggunakan produk grid. Ini ada gridnya, ada display flag, terus gapnya 20 px, overflow-nya auto, padding bottom-nya 20 px. Terus ada lagi ini untuk semua produk card-nya. Nah, ini adalah produk card untuk satu persatu bagian. Jadi ini untuk satu ini shortcut-nya ini. Shortcut-nya ini produk card ini file CSS-nya ada sini. Dekat minimal lebarnya 250 px, terus bordernya 10 px, backgroundnya putih, dan ada bayangannya, flow-nya hidden, terus transisinya transport, nah, posisinya relatif, terus produk covernya untuk pop up tadi. Jika kursornya ini akan sedikit zoom atau naik sedikit untuk covernya. Ini adalah untuk bagian pada gambarnya. Nah, di sini ada gambarnya. Pada gambarnya ini saya menggunakan kelas produk image container. Nah, ini dengan lebarnya 100%, terus tingginya 200 ph, overflow-nya hidden, terus posisinya relatif. Nah, di sini untuk gambarnya saya ambil dari Tokopedia. Terus ini ada untuk garis baru ini untuk di sini pada bagian keterangan bagian ini untuk memperjelas saja, jelas ini barang bekas atau baru. Terus di sini untuk pada bagian yang bawahnya gambar tadi, ini untuk produk detailnya ini menggunakan CSS untuk hanya paddingnya aja, jadi ini 11 ph. Terus produk detail ini MacBook Pro 13 2019 ini untuk ini Pro 13. Terus price ini untuk harganya, setelah didiskon, jadi kita ada semacam ada fitur diskonnya. Nah, ini untuk font size-nya ada UPX, terus lebar fontnya juga, terus warnanya itu biru, marginnya. Nah, ini ada yang hemat tadi, ini dicoret ini yang pakai kunci ini. Ada font size 14 px, colornya agak abu-abu, terus text juga lesson line ground ini untuk agar ada coretan kayak seperti sekolah. Ada margin left ini 10 px. Terus ada bagian di sini. Ini untuk ada bagian bawahnya, yaitu ada keterangan
lokasinya, terus ada tokonya juga, ada ratingnya, ada icon chatnya juga. Nah, di sini saya menggunakan icon chatnya itu dari Google Icon tadi, terus ini juga sama untuk ratingnya, untuk bintangnya. Ini ada juga untuk komennya. Ini untuk komennya juga menggunakan icon dari link Google tadi. Ini untuk jasnya itu untuk produk lokasinya ada di sini. Produk lokasi untuk font size-nya 4 terus kolomnya abu-abu, terus margin bottomnya 5 px, displaynya flex, aliasnya center. Terus ada bagian produk ratingnya ada CSS, yaitu untuk hanya pewarnaan sama margin right. Ini untuk untuk iconnya, dan ini untuk fontnya kayak fontnya ini 8.4. Ini untuk flyer center, size-nya 14, colornya 88. Itu terus ada chatnya seperti ini. Nah, ini panjangnya 20, terus colornya abu-abu sama seperti yang tadi, kursornya pointer, transisi colornya 0,3 second. Produk ini untuk hovernya ini untuk agar kursornya menjadi jika kursornya taruh di sini, ini otomatis akan berubah menjadi biru. Kurang lebih begitu untuk chatnya. Nah, di sini saya hanya kurang lebih mengopi saja, tinggal mengganti untuk iconnya, terus ya judulnya kayak iPhone, terus harganya di sini saya tinggal mengganti saja. Terus untuk footernya itu di bagian sini itu saya menggunakan CTA session ini gunakan CTA sessionnya itu background colornya biru, terus color fontnya itu putih, text alamnya center, paddingnya 20. Ini untuk judul yang ini ini, terus CTA AP ini untuk yang bergabung dengan ribuan pengguna yang sedang merasakan mudah programming. Nah, terus pada bagian button di sini yaitu ini jahit sekarang dan mulai jual sekarang. Kita menggunakan button. Nah, ini di sini sebabnya display flag, terus justify content center, harganya 120, terus chatnya button, text ini non, colornya biru, padding colornya
putih, padding 15 px, 30 px, body radiusnya 30 px, font height-nya 600, transisi tegalnya 300 CPA, katanya ver, respect, nya putih, hovernya, oh, hovernya itu putih. Jadi sedikit kelihatan secondnya biru. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pada bagian beranda. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kategori. Nah, kategori. Nah, di sini kategori. Nah, selanjutnya kita masuk ke file yang kedua, yaitu kategori. Kategori ini kurang lebih sama kayak yang beranda tadi, masih menggunakan HTML, Bootstrap, dan CSS. Nah, di sini juga sama menggunakan yang link tadi pada bagian beranda. Terus untuk bagian header atau bisa singkat navbar, itu juga sama seperti yang beranda tadi. Ya, yang ini. Kita langsung masuk saja pada bagian main. Pada bagian sini menggunakan kelas dari Bootstrap, container fluid, my4, px3. Nah, container fluid ini digunakan untuk membuat layout full. Jadi ini digunakan untuk apa? Layar itu lebarnya itu full. Terus my4 itu digunakan untuk margin atas dan bawah sebesar 4. Px itu padding kiri dan kanan sebesar 3. Ini ada div class row. Selanjutnya ini adjacent class. Kelasnya itu menggunakan CoolLG3 yang digunakan pada bagian samping gambar halaman. Nah, LG3 ini merupakan besaran layar yang digunakan. Biasanya kan layar pada laptop itu menggunakan 12. Ini dibuat 3, jadi pada bagiannya itu cuma 25% dari layar. Contohnya seperti ini. Nah, ini bukan pada 25% dari layar. Ini. Terus pada di sidebar B4 MB ini merupakan sidebarnya itu merupakan CSS dari file di sini. Nah, sidebarnya yaitu untuk backgroundnya putih, terus radiusnya 10, dan box shadow-nya itu ada merupakan bayangan lah. B4 itu padding di semua sisinya itu 4, terus MB ini ya margin bawahnya 4. Terus ada lagi H3 kelas PP2 border bottom MB3.
PB2 itu merupakan padding bawah 2 bisa ini merupakan padding bawah yang kecil. Terus border bottom itu untuk garis bawah, terus MB3 ini merupakan jarak pada bagian heading. Nah, ini ada kata-kata untuk filter produknya. Nah, yang ini. Terus ini ada tag lokasi. Nah, ada filter lokasi. Ya kurang lebih sama. Filter session. Ini merupakan sebentar. CSS-nya ini ada session cuma untuk ukuran fontnya 16 bit, terus font weight-nya 600, terus margin button-nya 10 bit saja. Terus MB4 itu margin bawahnya 4. Terus ini ada FA solid. FA solid itu merupakan icon dari ini lokasi ini. Ini merupakan iconnya dari icon Google tadi yang inline tadi. Ada lokasi, nah ini info, terus kontrol from holder, masukkan nama kota daerah, itu kurang lebih sama kayak yang depan tadi, yang search bar itu kurang lebih sama. Kurang lebih seperti itu. Terus pada sini merupakan filtering session MB4 ini digunakan kelasnya sama yang di atas. Ini mencakup FA solid. FA solid ini merupakan iconnya dari Google yang tadi. Nah, icon yang ini pada bagian ini ada kategori juga. Terus ini kita membuat list yang ini untuk semua elektronik, fashion, buku, furnitur, terus otomotif dan komputer. Nah, ini kita buat list. Nah, untuk from check ini dari bootstrap-nya yang digunakan untuk wrapper untuk checkbox bootstrap. Terus ini dari bootstrap-nya juga ini untuk style checkbox-nya. Terus ini juga untuk style juga untuk labelnya. Sepertinya ini bisa dicentang otomatis. Ya, ini kurang lebih sama, cuma bedanya ada bagian semua ini ditambah diganti jadi elektronik, fashion, terus buku, furnitur, otomotif, dan komputer. Bagian ini ya untuk listnya, untuk list pada bagian kategori. Terus untuk rentan harga itu untuk div kelasnya masih sama yang di atas ini.
Terus H4 ini untuk teks yang teks ini. Terus ini merupakan untuk inputnya, untuk input angka harga yang dicari, misal 110.000 sampai 100.000. Ini menggunakan price range, kelasnya menggunakan price range. Terus di flag alex items gapnya itu 2. Terus kita masuk pada bagian kondisi barang. Kondisi barang itu bagian sini. Nah, ini sama seperti yang ini pada atas ini. Cuma yang ini ya diganti kata-katanya aja sebenarnya. Sudah. 4 kondisi list, filter list, dan from check input, punya checkbox, terus cek baru, ID-nya cek baru, label kelasnya cek label, ya kurang lebih sama yang di atas tadi di bagian sini. Terus ini ada button class, button untuk menerapkan filter itu, menggunakan button dari bootstrap dan play filter. Play filter itu ada colornya itu untuk color fontnya itu putih, terus backgroundnya hijau ya. Terus btn block ini untuk weight-nya full 100%, jadi ini apa 100%. Terus pada bagian session class call 9 LG9. Nah, ini merupakan area utama produk, lebarnya itu 9 kolom. Nah, 9 kolom seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan laptop itu kolomnya ada 12, yang awal itu menggunakan 3. Nah, kita sekarang menggunakan yang sisanya yaitu 9. 9 itu berarti weight-nya itu kepake 75%. 75%. Terus ini untuk disk-nya pakai produk list container. Terus ini ada bagian sininya, ada bagian ini daftar produk, yang ke-28 produk, urutan bisa terbaru, termurah, dan termahal. Nah, ini kelasnya ini menggunakan define content background, alex item center, BM-nya 4, terus padding-nya 3, background-nya putih, routing shadow-nya SM. Terus pada bagian sini ada daftar produknya ya ini memudahkan
style dari Bootstrap lagi, yaitu H4, terus MB 10, MB 0, terus ini juga ada menampilkan 24 produk, 24 produk yang bagian sini, yang bawahnya daftar produk, dengan margin bottomnya 0, terus text moodnya itu berwarna abu-abu, terus pada bagian sini. Nah, pada bagian sini merupakan ini ya, bagian ini bisa diklik milih yang bagian termurah, termahal, terbaru itu. Ini kelasnya itu short option. Short option itu merupakan from select untuk dropdown bootstrap. Ya, jadi yang ini. Nah, ini merupakan dropdown bootstrap. Terus di flag saya pakai di flag, display flag, terus Alex itemnya center di tengah, terus gapnya itu kayak dua, label from-nya short, class from label, terus margin bottom-nya 0. Ini kata untuk katanya teks untuk urutan. Nah, untuk from-nya tadi yang terbaru termurah itu teksnya ini. From select. Nah, ini saya gunakan tambahan link yaitu dari bootstrap-nya. Nah, di sini script ini merupakan tambahan dari bootstrap, bisa bilang JavaScript lah. Oke, JavaScript-nya bootstrap, dari bootstrap. Terus kita lanjut tadi yang di sini, terus lanjut FA solid. Ini untuk icon yang di sini. Nah, di sini untuk iconnya. Terus kita masuk ke daftar produk. Nah, daftar produk ini row call 1 merupakan satu kolom di layar kecil, terus row 2 SM2 ini dua kolom di layar sedang, terus yang ini row kolom di tiga kolom di layar besar. Menggunakan gapnya itu 4. Terus ini kurang lebih sama yang beranda tadi yang sudah saya jelasin bagian sini pada bagian produknya. Nah, ini kan kurang lebih sama seperti yang ini, cuma saya copy taruh di sini aja. Yang ini tadinya 4, nah saya ubah menjadi 3. Terus ini merupakan ini masih menggunakan CSS
melakukan bootstrap dan ikonnya ya masih dari link Google tadi. Nah, ini bukan sama dari produk lebih seperti itu, sama. Terus di bagian ini ada more option, itu button untuk memuat lebih banyak. Nah, pada bagian bawah, nah ini ada muat lebih banyak. Teksnya itu menggunakan teks align center, terus margin topnya 5, ada kelas ini untuk menghubungkan muat lebih banyak tadi ke halaman selanjutnya, tapi saya belum buat yang halaman selanjutnya, jadi saya cukup di sini. Tuh, ada bagian kategorinya. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian tentang ini yang pada bagian ini. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, masih menggunakan link 3 link dari Google tadi. Terus CSS navbarnya juga masih sama, di header navbarnya juga masih sama seperti sebelumnya, cuma saya copy aja, taruh di file tentang aja. Terus ini pada bagian main, ini merupakan menggunakan menggunakan style CSS semua, nggak menggunakan bootstrap. Jadi kelasnya about section ini ada, klik section. Pada bagian sini ini mencangkup pada daerah sini tentang second, terus ramah lingkungan, berlokasi, dan aman dan terpercaya. Mencakup ini. About session itu stylenya, nah ini about session itu menggunakan teks align center, paddingnya 60 px, 80 px, itu backgroundnya putih, dan about session yang H2 ini yang pada bagian ini, pada bagian tentang second ini, bagian sini. Font size-nya itu 32, terus font height-nya 700, margin button-nya 10 px. Terus untuk about space-nya itu pada bagian sini, platform jual beli barang bekas yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia dengan teknologi berbasis lokasi. Nah, ini menggunakan font-nya 18
PX, terus colornya itu abu-abu, hashtag 66, terus maksimal readnya 800, terus marginnya itu 0 auto 50 page. Terus upload selection highlight. Nah, untuk upload selection highlight itu pada bagian teks kang second-nya aja. Jadi saya menggunakan, nah ini span class highlight kang second slash span. Nah ini jadi mencangkup kang second-nya aja. Untuk ini dirubah menjadi warna biru. Terus selanjutnya ini upload kelas fitur. Untuk fitur yang ini ramah lingkungan, basis lokasi, dan aman dan terpercaya. Upload fitur ini CSS-nya yaitu display flag, terus justify content span arrow, terus gap-nya itu 30 px, flag-nya itu wrap. Terus ini fitur chat, fitur card untuk ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan pada bagian sini. Nah, fitur chartnya ini CSS-nya seperti ini. Nah, ini ada H4 ini untuk ramah lingkungannya. Terus fitur P ini untuk berkontribusi untuk mengurangi limbah dengan pemberian kehidupan kedua pada barang bekas. Terus ini ada basic-nya 700 px, terus teks alinnya center. Lanjut lagi ke fitur iconnya. Nah, pada fitur iconnya ini menggunakan weight-nya 80 px, terus height-nya 80 px juga, background-nya putih tapi sedikit, nggak terlalu putih banget. Terus bordernya itu radiusnya itu 50, jadi sehingga menjadi bundar seperti ini. SP-nya itu flag, terus justify kontennya itu center, itemnya center juga, marginnya 0 auto 20 px, border nah itu 2 px solid. Nah ini agak sedikit kebiruan. Nah ini bordernya itu yang pada lingkaran ini, yang bagian luar sedikit biru. Nah fitur icon I ini untuk font size-nya 32, color-nya agak biru. Nah untuk birunya ini untuk iconnya ini. Ini icon dari Google tadi, Solid Valix ini daun. Nah, terus ini pada fitur berbasis lokasi. Nah, berbasis lokasi kurang lebih sama seperti yang di atas tadi untuk style CSS-nya. Cuma saya ganti untuk iconnya yaitu lokasi, terus katanya berbasis lokasi, terus yang ini temukan barang bekas di sekitar Anda dengan teknologi GPS yang akurat.
Sini juga sama, yang diganti cuma icon sama kata-katanya aja. Terus pada bagian sini merupakan footer ternyata tadi. Nah, ini ada dua sekarang, terus P bergabung dengan depan pengguna. Terus ini ada div class buttons. Buttons CTA buttonsnya pakai S, sedangkan yang ahref ini nggak pakai S. Nah, ahref ini kan ada button download aplikasi. Nah, ahrefnya nggak saya masukkan soalnya aplikasinya belum ada, masih progres, mau dibikin project selanjutnya. Terus ya Arif mulai jual sekarang juga masih belum ada untuk saya. Untuk CS-nya sendiri CTA Banner ini, yaitu CSS-nya, nah CTA Banner yaitu CSS-nya background color-nya itu biru, terus color font-nya, teksnya itu putih, teks alinnya center, padding-nya 80 px, 20 px. Dan ini untuk teks yang H2 tadi, font size-nya 42 px, terus font height-nya 700, margin button-nya 10. Sini tidak banner yang P ini tadi ada bagian sini. Nah, bergabung dengan ribuan. Font size-nya 18, margin button-nya ini 30, max width-nya 600, dan margin left-nya auto. Terus ini ada CTA buttons yang pakai S tadi. Ada bagian sini. Nah, mencakup dua button yang ada di sini. Ini ada display flag-nya, displaynya itu flag, terus justify kontennya itu center, gap-nya itu 20 px. Nah, ini ada CTA button yang ini, ini, yang ini. Nah, CTA button. Untuk teksnya, dekorasinya itu text decoration itu untuk menghilangkan garis bawah pada href. Nah, terus paddingnya itu 15 px, 30 px, border radiusnya itu 30 px, font height-nya itu 600, transisinya background itu 0,3 second. Terus ini CTA button yang pada bagian download. Ada bagian download itu backgroundnya saya buat putih, terus colornya itu saya buat biru, colornya itu untuk teksnya. Nah, ini itu teksnya. Terus bordernya saya buat putih juga. Terus setiap button download hover. Nah, hovernya itu pada backgroundnya saya transparankan, hanya yang muncul nanti ada border sama colornya aja. Nah, tapi colornya itu kan berubah jadi putih. Nah, terus pada bagian CTA start ada yang bagian ini. Nah, ini menggunakan backgroundnya itu transparan,
kebalikan dari yang di atas tadi, warna putih, terus bordernya itu putih. Nah, untuk covernya sendiri, background colornya itu putih, terus color teksnya itu biru. Nah, nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari website saya. Terima kasih sudah menonton dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.